dan tujuan tujuan sekolah yang kita sesuaikan dengan pembelajaran mendalam. Nih coba kita lihat Bapak Ibu, literasi kita turunnya sangat banyak, yaitu 13,34% dari 96,67% di tahun 2024, di tahun ini menjadi 83,33%. Nah, jadi 13,34% ya Bapak Ibu ya turunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini Ulun dengan Ibu Farida ingin menyampaikan apa yang kami pelajari saat mengikuti pelatihan yang kemarin 6 hari itu. Berempat, Weh. Ya, jadi 6 kelompok. Berempat Bapak Ibu. Yuk kita bagi berempat. Tugasnya adalah yang pertama, berapa butir? Satu aja. Tentukan satu aktivitas. Misal nih di kelas, aktivitas satu permasalahan di kelas. Misal nih ada anak yang malas atau anak yang tidak tertarik dengan pembelajaran. Terus suara pola pikir tetap. Nah, misalnya suara pola pikir tetap ada tadi masalahnya itu kan? Terus gini, oh biar aja anaknya memang seperti itu, tidak bisa apa-apa lagi kayak gitu. Pola pikir gurunya ya? Iya. Pola pikir gurunya. Terus tentukan lagi pola pikir bertumbuhnya. Misal, oh apa sih anak ini harus apa gitu? Oh aku harus memperbaiki pembelajaranku seperti itu. Paham? B3 bertumbuh, berkembang, berbuah. 1 permasalahan. Anak tidak mau menulis saat pembelajaran. 2 pola pikir tetap. Dituntut harus selesai tanpa tahu prosesnya. Dibiarkan saja. Yang ketiga, pola pikir berkembang. Mencari tahu akar masalah. Menentukan solusi berdasarkan akar masalah. 1. Apabila tidak mengenal bentuk huruf, mengenalkan cara menulis permulaan. Yang kedua, tidak terlihat tulisan di papan tulis. Nah, jadi ini tadi mengidentifikasi kesiapan murid itu pengetahuan awal, melakukan observasi dan refleksi, inventarisasi gaya belajar, analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi, konteks sosial dan emosional. Ini yang karakteristik mata pelajaran. Yang pertama, mengenali sifat dasar mata pelajaran. Apakah menekankan konsep, keterampilan, atau karakter. Kemudian menganalisis kompetensi, pengetahuan esensial yang aplikatif. Memastikan bahwa tujuan pembelajaran mendorong eksplorasi konsep, bukan sekedar hafalan. Mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pelajaran dengan kehidupan nyata agar peserta didik melihat relevansi pembelajaran. Jadi kalau yang seperti kata Ibu Kepala Sekolah tadi, bagi yang memahami misalnya guru menjelaskan materi dengan menggunakan video pembelajaran, itu berarti masuk memahami. Terus mengaplikasi misalnya peserta didik bersama guru melakukan suatu percobaan misalnya. Kemudian merefleksi, peserta didik bersama guru merefleksi kegiatan pembelajaran atau memberikan kesimpulan, itu salah satu refleksi. Nah, itu untuk yang pengalaman belajar tadi. Nah, untuk yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan, itu misalnya dalam pelajaran kelas 2 misalnya, pian-pian ngajar perkalian. Nah, itu anak tuh sadar dulu bahwa perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, itu kenapa tuh? Misalnya guru memberikan bersama-sama bertanya jawab bersama siswa tentang penjumlahan berulang yang berkaitan dengan perkalian. Pian tulis aja berkesadaran, di situ kasih kolom berkesadaran gitu. Sebenarnya itu bukan sintak, kata Ibu Kepala Sekolah tadi, boleh pian masukkan, boleh kada. Cuman
karena kita baru memulai, sama kami bikin kayak itu juga semalam. Jadi supaya pian-pian tuh dapat, oh yang ini nah poin berkesadaran, yang ini poin bermakna, yang ini poin menggembirakan. Poin bermakna misalnya, tadi kan berkesadaran. Poin bermakna misalnya pian-pian menjelaskan manfaat perkalian itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu bermakna untuk anak. Itu atau boleh juga tulis memahami dan bermakna, bisa juga karena di situ ada menjelaskan dan penjelasan itu bermakna. Boleh pian tulis, kalau bang sebuting aja ada boleh. Nah terus juga ada melakukan permainan numerasi misalnya. Nah di situ berarti dua kegiatan tuh, dua prinsip deep learning. Yang pertama bermakna dan menggembirakan karena di situ ada permainannya. Nah, kita kan mau ini nih, mau ada praktek ngajar nih. Nah, gimana nih kalau kita diskusikan dulu nih tantangan yang kita hadapi selama proses belajar mengajar kita. Kalau misalnya ulun sih di kelas 1 itu biasanya anak-anak sulit membaca, itu masih kurang banyak bisa membaca. Jadi paling tantangannya untuk memahami memahami LKPD, memahami bahan bacaan itu harus perlu banyak bimbingan. Nah itu. Kalau di Pian apa? Kalau di kelas U. Kan kelas 6 ya? Ya kelas 6. Kayaknya kebanyakan itu siswa kurang fokus. Iya, kadang dia kita misalnya menjelaskan atau waktu kerja kelompok masih ada aja siswa yang asik sendiri, sibuk sendiri. Punya dunianya sendiri ya. Dia kadang ngajak malah. Kalau sendiri kan masih kurang lebih lah ya. Nih ajakin temannya lagi kayak gitu. Nah kalau ulun itu masalahnya. Iya, dia sibuk sendiri tapi juga dia ngajakin temennya. Iya benar. Ngajak ngobrol lah. Jadi akhirnya mengganggu konsentrasi yang lainnya. Iya benar. Nah terus gini ya Bu Farida, itu kan sebagai tantangan ya buat kita. Ulun juga sebagai guru kelas 1 itu menjadi suatu hal yang benar-benar jadi tantangan gitu loh. Karena kan untuk meinikan mereka aja, untuk memberikan fokus juga sama mereka gitu kan, itu udah lumayan gitu. Tapi ya harus kita hadapi sama-sama gitu. Bagaimana menyelesaikan tantangannya itu. Nah, terus kira-kira apa nih peran kita menurut Bu Farida? Ada solusi nggak kira-kira Bu Farida sama Ulun nih? Tentang yang itu ya, tadi. buat yang sulit banget membaca tadi. Sama kadang tuh dia kalau nggak bisa membaca tuh akhirnya karena dia nggak tahu ya, nggak ngerti apa sih yang harus dikerjain gitu loh. Akhirnya itu tadi juga dia main juga akhirnya gitu. Dia mengganggu teman-temannya juga. Peran guru. Peran guru saat menghadapi masalah siswa susah membaca. Susah Mungkin fokus itu juga. ya melibatkan orang tua. Oh iya boleh ya, kita kolaborasi antara orang tua ya. Kolaborasi dengan orang tua. Jadi anak di rumah itu didampingi dalam belajar membaca. Jadi di sekolah itu sudah lumayan kayak gitu. Karena kan di sekolah jamnya terbatas. Ya, jamnya terbatas. Iya. Dan ada mata pelajaran lain. Kan kalau membaca mungkin di bahasa Indonesia ya yang lebih anunya. Cuman kan diusahakan pada di setiap lembar kerja, di setiap pembahasan itu kan ada literasinya. Tapi kan tidak sebanyak tidak sebanyak anak-anak kelas tinggi biasanya. Jadi harus ada ya benar ya. Disederhanakan mungkin ya ketika di LKPD yang misalnya kalau di kelas tinggi kan sudah paragraf yang 5 sampai 6 kalimat, mungkin di kelas 2 sampai 3 kalimat dalam satu paragraf. Berarti penyederhanaan ini ya materi bahan ajar ya. Iya, bahan ajar benar. Nah, kalau yang siswa sibuk sendiri terus ganggu temannya, ngajakin temannya ngobrol tuh apa ya kira-kira? Mungkin ice breaking. Ya kan adanya ice breaking yang bisa menarik perhatian dia. Mungkin dia suka apa nih gitu. Mungkin dia suka permainan kah atau apa ya kan? Ice breaking boleh, atau mungkin variasi model pembelajaran variasi model pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya dia. Misalnya kalau dia kinestetik berarti coba adakan percobaan buat dia gitu, supaya kan fokusnya ke situ. Iya, jadi tidak asik sendiri lagi. Nggak asik sendiri lagi. Iya, boleh itu, bagus juga. Berarti tadi apa? Ice breaking ya? Berarti ice breaking kayaknya bagus juga deh ya kalau kita terapkan di kelas 1 ya? Iya. Kadang kan ketika mereka sudah tidak fokus lagi tuh
di seperti itu. Iya, harus. Nah, yang Heeh, seperti heeh. itu akhirnya kan lagi. Berarti tadi untuk ulun kolaborasi dengan orang tua, penyederhanaan bahan ajar, ice breaking juga, pian ice breaking, variasi model, pembelajaran. Perlu kolaborasi nggak sih kita? Perlu deh kayaknya ya dengan orang tua, ngasih tahu gitu loh bahwa Bu apa ya, penguatan apa sih namanya, penguatan karakter ya, Iya, di rumah di juga ya rumah, kan. Penguatan Berarti karakter. kolaborasi Ya, dengan kolaborasi dengan orang tua. tentang penguatan karakter. Tapi kadang Bu Apni Kayak murid-murid itu ada yang udah ibunya nggak ada, Oh iya. ada yang anak panti asuhan, nah, seperti itu. Jadi Nah itu berarti balik lagi ke peran guru tuh. Iya. Gimana cara guru untuk menjadi pendengar yang baik ya kan atas permasalahan yang mereka hadapi. Iya. oh ya mungkin lah ada bimbingan pribadi kenapa Iya dia benar, ada seperti bimbingan. itu, Kita harus ya. tahu dulu ya penyebabnya apa dulu ya kan. Refleksi masalahnya ya. Ya refleksi masalahnya. Berarti bagus juga dong ya. Iya, menggali Prosesnya masalah juga. kenapa sih kamu ketika belajar tuh kayak gitu ya kayaknya ya. mungkin karena ada masalah Orang tua mungkin nanti Berarti bisa secara keseluruhan kita dianukan di kelas. Mungkin sebelum kita belajar apa dulu nih anak-anak ada ini enggak? Ada tadi pagi apa gitu? Apakah ada yang bangunnya kesiangan kah atau apa Atau ada gitu, yang belum kesiapan sarapan. belajar siswa ya? Iya. Nah, tapi juga untuk anak yang benar-benar bermasalah kita adakan refleksi masalah itu Pribadi. Oke. Terus kita hasilnya nih, hasilnya Diharapkan. hasilnya. Langkahnya dulu nggak? Oh, boleh. Ya udah dari situ tadi aja lah langkahnya lah. Anu dari aja situ berarti kita langsung hasilnya aja. Desainnya tuh tadi kita bikin perencanaan pembelajaran, ya kan Iya. Bula? Perencanaan pembelajaran dengan memuat yang tadi itu. Ya, perencanaan pembelajaran dengan menerapkan deep learning, ada prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan supaya juga untuk kelas 1 kan dia bisa fokus, dia juga merasa senang, untuk kelas 6 juga sama ya. Iya. Dia juga merasa bermakna atas apa yang telah dipelajarinya. Terus kita adakan aktivitas permainan ya, bisa? Iya. Oke, aktivitas permainan pada saat pembelajaran boleh? Boleh. Permainan di kelas. Oke. Solusi. Tadi sudah solusinya ya. Hasilnya apa harapan kita? Apa nih harapan Bu Farida nih kalau mau ulun tahu? Tadi kan masalahnya muridnya tidak fokus. Berarti murid bisa belajar dengan fokus sehingga pembelajaran yang didapat itu bisa benar-benar dipahami. Lebih berkonsentrasi ya. Iya. Berkonsentrasi terhadap pembelajaran pada saat pembelajaran. pembelajaran. Itu. Kalau Bu Apni tadi gimana? Tadi kan siswanya apa ya tentang membaca tadi ya? Kalau ulun sih harapannya kurang lebih aja sih. Yang pertama siswa bisa fokus, siswa bisa lebih fokus tapi menyenangkan juga. Terus ulunnya pengen ada perkembangan mereka membaca, mengenal huruf, mengeja suku kata dan juga membaca kata-kata sederhana. Itu sih dulu. Oke. udah lagi Udah ya sampai hasil aja. Implementasi. Nah, kapan kita mau laksanakan nih? Nah, kapan? Senin tuh ada kegiatan ada Senin tuh nggak tahu ya. Awal sih itu. Kalau bisa Selasa, kalau nggak Rabu ya. itu kita di hari yang sama atau Kayaknya berbeda. Kan Ibu masuk. Maksudnya kan kalau hari yang sama bisa. Misalnya kan pagi, ulun siangnya iya. kayak gitu. Boleh. Jadi apa tuh hari apa tuh maunya? Terserah. Ulun yang full itu Selasa. Bisa Selasa, Kamis. kalau Senin, Selasa, Kamis full. Selasa pagi guru bidang itu yang habis istirahat pertama. Nah, itu. Berarti pian pagi, Selasa, ulun siangnya kayak gitu lah. Boleh. Selasa Dari Selasa matematika ya? ya. Nah, berarti ulun pembelajaran Dan mata pelajaran apa? matematika berarti. Tadi tuh pengen membaca. Kalau membaca di hari Rabu. Rabu bahasa. Aku mau yang ke Pancasila. Selasa Pancasila. Selasa Pancasila. Ya udah nggak apa-apa,
oh gini aja, biar aja hari Selasa itu matematika, cuma dikasih literasinya. Iya, Ya kan? masukkan literasi. Masukkan literasi Iya kan, ya. kalau membaca kan semua mata pelajaran. Iya, semuanya semua mata Berarti pelajaran. hari Selasa ya. Di pelajaran matematika ya Ulun ya. Pian jam 1 Ulun jam berapa? 1-2 deh berarti. Pak Ulun berarti 5-6. Soalnya 1 sampai 4 itu agama. Mm-mm. Oke. Agama, olahraga. Jam 6 ya. Udah, ada Oke, lagi? udah. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemarin itu kan kita udah ini ya, sudah mengidentifikasi nih, juga merencanakan sesuatu ya kan. Dia udah bikin rencana pembelajaran. Alhamdulillah, sama Ulun juga sudah juga. Mudah-mudahan rencana pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik ya kan. Nah, tapi pasti ada kurangnya nih, ya kan rencana pembelajaran kita ya. Kita saling tukar aja ya. Kita sama-sama tulis di sini aja ya. Kita sama-sama tulis di sini aja. Iya. Ya, alhamdulillah ya Bu Farida, Ulun senang banget nih liatnya. Sangat menginspirasi, terus juga Ulun banyak belajar dari sini juga, karena Ulun juga guru kelas rendah ya. Jadi soal-soal itu juga banyak belajar nih Ulun nih di sini. Kan Ulun nggak pernah ngajar kelas tinggi nih, dari Bian ini Ulun banyak belajar, siapa tahu nanti Ulun jadi guru kelas tinggi ya kan. Bagus sekali ini. Oke, berarti di sini kita ada ini ya, lembar penilaian apa namanya, rubrik. Oh, punya. Iya, saya tidak ada rubriknya. Oh, ada KPD-nya, tapi Ada LKPD-nya tapi nggak ada rubriknya, berarti nanti dilengkapi. Oke, nggak apa-apa, nanti melengkapi aja. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan.
yang mana?